Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Waraihan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Jadi pada hari ini saya akan menyantumkan kultum sebagai tugas kuliah saya, mata kuliah Al-Hadis, dosen penyampu Dr. Muhammad Iqbal Abdul Muin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan badan, kesehatan rohani, kesehatan jasmani, sehingga kita dapat melakukan ibadat. Dan salat bertakai salam marilah sama-sama kita senyum-senyumkan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin. Izin Pak, saya ingin melampirkan kultum saya. Dari hari ini saya akan memberikan sebuah kultum hadis hadis tentang kejujuran dalam komunikasi. Kejujuran dalam komunikasi mengajarkan bahwa berbicara dengan jujur. Berbicara dengan jujur adalah salah satu prinsip penting dalam kehidupan seseorang muslim. Kehidupan dalam berbicara atau berkomunikasi tidak dengan melibatkan kata-kata, tapi dengan sikap, niat dan ketiadakan kita. Berarti kejujuran dalam berkomunikasi, ketika kita melakukan kejujuran, kita sering melakukan kejujuran, maka kita akan terbawa dengan kejujuran. Misalkan kita sering membawakan kepada kebohongan, sering nipu-nipu, maka kita akan sering juga menipu. Itulah disebut dengan habits, kebiasaan manusia. Mari sekarang saya akan membaca sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajuli liyasduqu hatta yuktaba siddiqan wa innal kadhiba yuhdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilan nar wa innal rajula liyakdzibu hatta yuktaba kadiban. Yang artinya, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang hamba bersenantiasa berkata benar dan berusaha berkata benar hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kebenaran. Seseorang hamba berdusta dan senantiasa untuk berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ambil dari yang pertama. Inna sidqa yahdi ilal birri wa in yahdi ilal birri. Kebaikan itu membawa kepada kebenaran, itu membawa kita kepada kebaikan. Hadis ini menjelaskan bahwa kejujuran bukan hanya tindakan moral yang baik, tetapi juga memiliki dampak positif dalam kehidupan akhirat. Ketika seseorang lagi berbicara, orang selagi berbicara,
dengan jujur, itu akan mengaruh kepada perbuatan baik. Nah, ketika orang berbicara dengan kejujuran dia, maka orang itu akan mengaruh dia memberikan kepada perbuatan yang baik. Pada akhirnya yang membawa kita kepada ke surga. Setiap orang melakukan kejujuran, kebaikan, maka orang itu dia akan selalu jujur dalam perkataannya, selalu jujur dalam perbuatannya. Kejujuran membentuk karakter yang baik yang dihargai Allah. Adapun kejujuran ini, yang pertama, wa inna sidqa yahdi ilal birri, dia akan membawa kita kepada kebaikan yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa innar rajula liyasduqu hatta yuktaba siddiqan. Nah, berarti yang kedua, dan seseorang hamba senantiasa berkata benar dan berusaha berkata benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang jujur. Nah, berarti yang kedua menjelaskan tentang kejujuran seseorang. Hadis ini menjelaskan bahwa kejujuran bukan hanya ketidak moral yang baik, tetapi juga kejujuran memiliki dampak positif. Tetapi kejujuran membawa kita kepada tindakan positif yang kehidupan akhirat. Ketika seseorang selalu berbicara dengan jujur, itu akan menyerah kepada perbuatan baik kepada orang. Kepada akhirnya mereka selalu dalam keadaan jujur dan selalu diteruskan dengan jujur. Orang muslim yang berkomitmen untuk berkata jujur akan selalu berusaha untuk berbicara dengan kebenaran, bahkan dalam situasi sedikit sulit, seperti dalam kesulitan. Orang sering berkata jujur untuk kebenarannya. Orang itu selalu dianggap jujur dalam pembicaraannya. Dan yang ketiga, ketidakbaikan berbohong. Yang ketiga, wa innar rajula liyakdibu hatta yuktaba kadiban. Sebaiknya yang berbohong dan berdusta dapat membawa kita kepada kebenaran. Berarti kebaikan berbohong dan berdusta dapat membawa kita kepada dosa yang besar. Seperti kita berbohong, selalu dalam keadaan berbohong, maka dosa kita akan selalu dalam penimpaan berbohong. Dalam konteks komunikasi, ini berarti kebohongan yang kita ucapkan meskipun tampak kecil atau tidak signifikan dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Dan dengan Allah. Berarti kita membuat kebohongan setiap hari, kita berdusta setiap hari, maka dosa yang besar. Namun orang yang sering berbohong, maka dia akan tetap melakukan berbohong. Oleh karena itu, kejujuran bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi niat di balik kata-kata tersebut. Jika orang berusaha untuk menipu atau menyembunyikan sesuatu dari dirinya, meskipun kata-kata tersebut terdengar dengan jujur, niatnya tetap dicatat sebagai pendusta. Karena itu, integralitas dan komunikasi baik itu dalam percakapan pribadi atau dalam media harus dijaga. Makanya
seseorang selalu dia dalam keadaan jujur, maka dia akan terus-menerus dengan jujur. Sekian dari saya. Bila ada salah penyampaian, saya minta maaf. Karena saya manusia, setiap manusia pasti ada kesalahan. Saya juga pelajar. Izin Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.